أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita masih berbicara tentang cinta kepada Rasulullah dalam kaitannya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat ini adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kemudian kita mencintai Rasulullah, maka kita pun melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah, mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan langsung meneruskan pelajaran yang kemarin. Di sini pemirsa, selawat merupakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin saya bercerita bahwa saya yang begitu kepengen ketemu sama Rasulullah rupanya masih belum pantas ditemui oleh Rasulullah. Mungkin Rasulullah tahu hati saya seperti apa. Saya masih belum pantas gitu ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya kemudian senang gitu bahwa Rasulullah akhirnya datang nemui anak saya. Itu sedikit menghibur saya sebenarnya. Ya walaupun saya bilang pengennya sih kan datangnya sama kita bukan sama anak kita doang gitu. Tapi saya senang gitu. Nah Wirda ini waktu umur dia 6 tahun dia ngomong sama saya, "Pah, kakak ini udah hafal Yasin sampai innama amruhu." Gitu. Kemudian saya nengok ke istri saya, "Bener tuh mah, bener. Wirda ini udah hafal Yasin sampai innama amruhu." Lagi makan gitu. Makannya saya hentikan terus saya bilang mau gitu. Coba kak. Baca coba. Si Wirda baca gitu. Dengerin apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya udah siap-siap mendengerin si Wirda ngaji. Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Saya bengong. Coba ulangi. Yasin innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Oh, benar-benar rupanya anak saya Wirda udah hafal Yasin sampai innama amruhu. Cuman bagian tengahnya hilang, bolong waktu umur 6 tahun nih. Saya tertawa lalu kemudian saya bilang sama Wirda, "Yang benar dong, Kak." "Iya, Pak. Kakak mau ngapal Quran, Pak." Dia bilang, "Tapi mau ngapalnya cuman juz 1 aja Pak, sama juz 30 gitu." Sebagai seorang ayah, anak umur 6 tahun, pengen ngapal juz 1 sampai 30 kan ya alhamdulillah dong. Saya bilang, "Ya bagus lah Kak." Tidur dia. Saya pun tidur malam itu. Tiba-tiba jam 2 dini hari, jam 2 atau jam 3, saya dibangunin sama Wirda. "Papa, kakak diomelin." Saya bangun tuh. Diomelin sama siapa Kak? Pagi-pagi udah dia ngomelin kakak tuh siapa gitu. Dia berbisik, "Rasulullah ngomelin kakak." "Rasulullah?" "Iya Pak, Rasulullah negor kakak. Kenapa? Cuman mau juz 1 sama juz 30, ngapal Quran kan gampang.
hafalin dong semuanya 30 juz. Terus kakak diajak sholat di rumahnya Rasulullah, Pak. Terus kakak dikasih tahu sama Rasulullah. Nah, beberapa bulan setelah peristiwa ini, tahun, kira umur 9 tahun dia, kemudian saya ajak ke Madinah. Lalu melihat museum Madinah, di sana ada gambaran tentang rumah Rasul. Lalu si Wirda lompat-lompat. Pak, ya Allah di sini nih. Ya kayak gini nih mimpi Pak, mimpi kakak nih. Sholat di rumah batu, apa Rasulullah di depan, kakak di belakang. Ya Allah. Terus saya nangis terus jadi dia bilang, ya Allah makasih walaupun saya yang pengen mimpi ketemu engkau, tapi engkau datengin anak saya. Insya Allah lah sama aja, tapi kasih dong saya mimpi. Gak lama sih kakak ngimpi lagi ketemu Rasulullah lagi. 2 kali dia ketemu sama Rasulullah. Lalu kemudian saya nanya sama dia, Kak, gimana sih supaya bisa ketemu sama Rasulullah? Kok kakak 2 kali gitu ketemu, papa aja yang gak ketemu nih. Si kakak bilang, udah baca aja Pak surah Muhammad. Baca itu surah Muhammad. Insya Allah papa bisa ketemu sama Rasulullah. Dan alhamdulillah masih didawamkan. Dan sampai sekarang saya masih yakin, mudah-mudahan umur saya yang masih ada ini, sebelum nyampainya, mudah-mudahan Rasulullah berkenan datang kepada saya. Dan saya pun berdoa kepada pemirsa semua, mudah-mudahan pemirsa pun, ya, suatu saat insya Allah mudah-mudahan ada yang diberikan hak oleh Allah Subhanahu Wa Taala melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menjadi doa kita semua pemirsa, yakni kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melihat wajahnya Allah Taala. Kapan? Nanti ketika kemudian hari akhir. Ada doanya itu pemirsa, ada doanya. Insya Allah nanti doanya ya, bukan di minggu-minggu ini, tapi di minggu kapan nanti akan saya sampaikan kepada saudara apa yang menjadi doa kita supaya kemudian Allah kemudian mengizinkan kita melihat wajahnya. Baik pemirsa, kita masih berbicara tentang tema mencintai Rasulullah yang terkait dengan sholawat, tapi setelah yang berikut ini. Fadhal, silakan lewat. Alhamdulillah, selamat kembali di Wisata TNTP pemirsa. Ya. Buat saudara yang kepengen menjadi agen buku ya. Buat saudara yang kepengen menjadi agen buku, silakan login dan daftarkan diri saudara di www.yusufmansur.com. Dan saya memerlukan saudara semua untuk memasarkan apa yang saya pasarkan lewat Antv ini, lewat www.yusufmansur.com. Ini program terbaru dari Wisata Antv, www.sejutayusufmansur.com. Maksudnya apa? Saya perlu 1 juta orang di tanah air ini untuk menyampaikan gagasan-gagasan, kisah-kisah, cerita-cerita, pelajaran-pelajaran yang didapat ya dari Wisata Antv kepada sebanyak-banyaknya orang. Saya perlu saudara semua. Saudara nanti tinggal daftarkan diri saudara di www.sejutayusufmansur.com. Saudara akan insya Allah mendapatkan e-book gratis. Ada audiobook gratis juga. Insya Allah. Saudara sampaikanlah apa yang didapat oleh dari saya kepada keluarga saudara, teman-teman saudara. Saya yang tidak bisa menjangkau misalkan kabupaten, desa, ya, di tempat saudara. Tapi saudara kemudian menjadi akses saya. Saudara menjadi tangan saya, saudara yang menjadi kaki saya. Saudara kemudian menjadi lisan saya untuk kemudian berdakwah kepada sekeliling saudara. Insya Allah mudah-mudahan gerakan kita ini adalah gerakan yang Masya Allah. Saya bilang sama adik-adik saya, berapa kali kamu kuat membaca salawat kepada Rasulullah? Apa ada orang yang kemudian istiqomah seperti Ustadz Syaiful, salah satu asatis di pesantren Darul Quran. Dia membaca salawat itu 1000 kali. Setiap hari istiqomah, hatta al-an, sampai sekarang. Kenapa dia bisa membaca istiqomah 1000 kali? Memang selawat ini sudah mengantarkan dia pada kehidupan yang sekarang. Ya, dia pengen ke Mesir. Dengan keterbatasan ilmu, dana, koneksi, dia embat itu selawat. Selawatnya namanya selawat Fatih. Tadinya saya pengen membahas jenis-jenis selawat pemirsa. Tapi saya pikir kita punya media lain
ya, yakni media off air dan media offline, ya, termasuk temu darat, ya, temu darat, kopi darat, atau lewat DVD atau lewat buku, ya, jenis-jenis sholawat nanti biarlah dibahas di forum-forum ini. Di Antv ini kita bicara filosofi, kita bicara kemudian makna, kita bicara hikmah dan segala macamnya. Saudara Saiful ini membaca selawat Fatih 1000 kali. Subhanallah, Mesir tembus. Ketika sampai di Mesir, dia berselawat lagi di satu masjid. Baru kira-kira 1 mingguan lah, itu ada seorang laki-laki datang kepada dia. Ngobrol, bertanya. Terus langsung diangkat anak, subhanallah. Dikirimin duit dari dia, kemudian sampai tiket pulang, kemudian Masya Allah lah. S1 selesai di Kairo, Mesir, dia suruh lanjutin ke S2. Tapi ibunya tidak berkenan, lalu pulang kembali ke tanah air dan sekarang mengabdi di pesantren Darul Quran. Salawat Fatih itu panjang, weh. Kita salawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad saja, kita tidak pernah baca secara istiqomah 100. Terus gimana? Saya bilang sama adik-adik saya, gampang. Adik-adik kakak, gitu di dalam pengajian keluarga. Kebetulan kami tiap hari pemirsa, alhamdulillah, yang berkenan ya silakan datang aja gabung. Kami tiap malam kita, alhamdulillah izin Allah, ya, punya pesantren keluarga. Pesantren keluarga. Jadi tiap malam adik-adik saya bersama saya, anak-anak saya dan istri saya, itu kami kemudian nyantren langsung bersama saya, mulai dari salat malamnya, khataman Qur'annya, ngaji tafsirnya, tahfiznya, hadisnya, ya, dari mulai sebelum subuh sampai kemudian kira-kira jam 5. Jam 5-nya dilanjut dengan mengikuti kajian di Wisata Antv. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya katakan kepada adik saya, jadilah kakak. Kamu datang ke orang-orang. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ela nih, adik saya kan Ela namanya. Boleh saudara silakan mengontak dia ya. Ini nomornya. 0812-197-222. Ini yang buat muslimah ya. Muslimah silakan kontak beliau. Ela saya bilangin lah, kasih tahu tuh mereka-mereka yang belum punya anak keturunan untuk memperbanyak sholawat sambil megang perutnya. Lalu si perempuan ini berselawat. Kalau kamu bisa membuat 10 perempuan berselawat, masing-masing 10 kali, itu kamu udah baca 100 kali loh. Walaupun kamu nggak baca. Lah, kamu datang ke sekolah, ke satu SMA. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, saya ada ngumumin sama adik-adik saya supaya bisa mudah kuliah di Eropa, di Amerika, di kampus-kampus favorit di tanah air. Boleh nggak Pak? Saya cuma minta waktu 5 menit aja pada satu upacara. Kamu siapa namanya? Saya Ridho. Oh ya Pak, silakan Pak. Tapi bukan jualan kan? Nggak jualan. Saya mau ngasih tahu aja. Memangnya Bapak lulusan mana? Kebetulan saya nggak kuliah Pak. Ya, gimana? Oh kamu nggak kuliah pengen ngasih tahu? Justru saya kasihan sama adik-adik saya Pak. Kalau nanti mereka seperti saya, kan sayang. Ini ilmu bermanfaat, udah dipakai sama orang lain. Oh ya sudahlah, tak-tok, dikasih berdiri nih. Pada saat upacara, kemudian kepala sekolah bilang, tadi ada adiknya Yusuf Mansur mau bicara tentang bagaimana paspor menuju kampus-kampus terkemuka di dunia. Silakan Pak Ridho maju. Ridho maju di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gampang sebenarnya. Kalau mau ke UI, ITB, gampang. Naik angkot aja nyampe. Udah beres kan. Persoalannya kan sekarang kalau mau kuliah bagaimana ceritanya? Kalau pengen tahu ceritanya bagaimana, ya tunggu setelah yang satu ini lewat. Silakan. Terima kasih masih bersama Yusuf Mansur. Mungkin tadi saudara menunggu gimana itu mau ke UI, mau ke ITB, mau naik angkot. Emang iya, kalau mau nyampe ke situ ya jalan aja. Insya Allah nyampe. Lalu Ridho berdiri nih di depan. Anak-anak 1000 orang misalkan nih anak SMA gitu. Lalu kata si Ridho begini. Coba adik-adik semua kalau pengen nembus ke kampus-kampus favorit, yakinkan bahwa petingginya semua kampus itu bukan rektor. Yang bisa menentukan Anda masuk dan tidak bukan nilai ujian, bukan angka, bukan kemudian duit, tapi dialah Allah Subhanahu wa taala.
bicara sama Allah, mintalah sama Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Salah satu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya. Rasulullah disebut Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Coba ananda semua, adinda semua berselawat kepada Rasulullah lalu minta kepada Allah agar dibukakan pintu kampus-kampus yang adinda semua mau masuk ke sana. Lalu kemudian 1000 anak ini setelah diprovokasi, dimotivasi tentang salawat, mau didisiplinin 100 salawat setiap hari. Allah karim antallah. 100 salawat dikali 1000, 100.000. Saudara lihat surah An-Nisa ayat 85. Ya, Allah mengatakan may yashfa' syafa'atan yakul lahu nasibum minha. Siapa orang ya yang menjadi mata rantai satu perbuatan baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama. Rasulullah di satu waktu bilang ka ajri fa'ilihi, pahalanya sama seperti pahala orang-orang yang melakukannya. Saya mencintai Rasulullah, maka saya menjadi perpanjangan tangan Rasulullah. Saya menjadi lisannya Rasulullah, menyeru Indonesia duha, menyeru Indonesia sedekah, menyeru Indonesia tahajud. Saya rindu suatu saat kemudian saya dipanggil sama Rasulullah. Saya pengen ketemu sama yang namanya Yusuf Mansur. Adakah di antara saudara semua yang namanya Yusuf Mansur? Saya kemudian ngacung. Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Sini, mari sini. Aduh, ya Allah. Mudah-mudahan saya dikasih ikhlas sama Allah ya. Enggak karena apa, kayak bener loh, kayak pengen dicintai. Pernah gak sih saudara gitu ya? Insya Allah sih saudara pernah ya. Saya kok ngomongnya kayak begini ya. Pengen bangun malam gitu, karena ngebayangin kakek kita kan, kalau di Arab ya disebutnya jeddah ya, kakek ya. Enjit ya, kalau kata orang Betawi enjit. Kebayang gak sih ketika kita wudhu di tengah malam gitu loh, Rasulullah ada di belakang kita gitu, lalu melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini ada hambaku yang mencintai aku, dia tidurnya kurang tapi dia mau bangun malam. Kebayang gak sih? Saya tuh ya, ada orang yang pintunya masalah, dia sholat malam karena emang pengen ditolong oleh Allah. Ada yang pintunya hajat, dia sholat malam karena hajatnya pengen terkabulkan. Ada orang yang pintunya itu yang satu ini nih, syukur dan mahabbah Allah. Semua pintu boleh, tapi tidak ada pintu yang lebih nikmat kecuali dia masuk ke pintu mahabbah. Babu mahabbah. Allahu Akbar. Pintu cinta. Ya. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubban nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nas'aluka ya Rahman wa ya Rahim kulla amalin yuqarribuna ila hubbika wa ila hubbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini doa kita. Dia pintu masuknya bukan lewat masalah, dia pintu masuknya bukan karena lewat hajat, tapi pintu masuknya adalah karena dia cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kepengen kemudian Rasulullah mencintai dia, membebaskan dari neraka, membebaskan dari siksa kubur, lalu kemudian menenteng tangannya dan mendudukkan bersama satu surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan-kapan kita akan bahas doa ini. Ya, mari kita menjadikan doa ini menjadi doa penutup majelis kita pada pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami memohon kepadamu, hubbaka, cintamu, kasih sayangmu ya Allah, perhatianmu, wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, cintanya, kasih sayangnya, perhatiannya dari nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Wa nas'aluka ya Allah, dan kami mohon kepada Engkau ya Allah, kulla amalin, amal-amal apa saja yuqarribuna ila hubbika, yang membawa kami kepada cinta kepada Engkau, wa ila hubbi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang bisa membuat juga mengantarkan kami kepada cintanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, terimalah doa kami. Insyaallah pemirsa, kapan-kapan kita akan bahas ini hadis ya, atau besok kita bahas. Insyaallah besok kita akan bahas bahwa tidak ada satupun yang Rasulullah kemudian seru kepada kita kecuali itu bermanfaat buat kita, dan itulah cintanya Rasulullah kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.